Keren, keren, keren. Keren. Bedong itu tahu bedong nggak sih? Oh iya, tahu. Ya, untuk di bedong itu kan tidak diperbolehkan seperti itu ya. Adalah retak serunya ya, seperti itu. Kalau di dalam bidang kebidanan seperti itu. Kan kalau misalnya kamu tadi kan ada kebaruan dan atau mengembangkan seperti itu. Kalau kamu pengen ada kebaruan, coba aja itu laut. Iya kan? Namun bisa bermanfaat bagi lingkungan atau masyarakat. Misalnya kalau misalnya Karena kan baru berkuliah semester 1 ya, belum mengalami praktek ya. Sama, saya juga belum melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Seima Anissa dan teman saya Alvin Irwan. Kali ini kita akan ngobrol inspiratif bersama dengan mahasiswa tentunya ya. Ya, betul. Dari S1 Teknik Industri dan D3 Kebidanan. Oke, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Lihat, mau siapa dulu nih? Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhaimin, jurusan Teknik Industri semester 1. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosifa dari D3 Kebidanan, semester 1. Insya Allah semester 2 sebentar lagi. Amin. Wow, keren nih. Langsung saja kali ya, langsung pertanyaan pertamanya. Untuk kita mulai dari D3 Kebidanan dulu deh. Siapa namanya tadi? Rosifa. Rosifa. Oke, kita panggil Siva ya. Oh iya, boleh. Oke, baik. Nah, Siva, apa alasan sederhana kamu memilih jurusan D3 Kebidanan? Selain tugasnya yang sangat mulia, mungkin saya termotivasi oleh almarhum ibu saya karena ingin anaknya menjadi sosok yang berguna untuk sesamanya. Terus kedua, mungkin karena bisa berguna untuk masyarakat, terutama ibu dan anak. Ketiga, ingin lebih dekat dengan masyarakat. Terus prospek kerjanya sangat luas, tidak hanya di rumah sakit, klinik, puskesmas, juga bisa mendirikan klinik mandiri atau buka klinik sendiri. Wow, sangat mulia sekali. Betul. Ya tujuannya ya. Oke, kalau untuk Emin, kenapa memilih jurusan Teknik Industri dari semua jurusan yang Dari ada semua di jurusan ya, karena kita di UHAFIS itu ada 10 jurusan gitu ya. Nah, kenapa jatuh pilihannya ke Teknik Industri? Karena selain dari pengalaman saya di bidang aplikasi dan jasa, Teknik Industri juga sangat menarik. Bukan hanya sebatas jasa atau apapun, dia memiliki 2 cabang itu. Teknik yang pertama teknik administrasi, yang kedua sama teknik manufakturnya. Tidak hanya seperti kita bukan hanya membuat, tetapi kita menganalisa sistemnya, orangnya, atau dampak lingkungannya seperti itu. Seperti itu. Keren ya? Nah, keren ya. Jadi teknik industri itu seperti itu gitu ya. Tidak hanya memproduksi tetapi juga menganalisa seperti itu. Menganalisa. Wow. Dari bahan yang belum ada sampai menjadi suatu produk yang sudah bisa diperoleh. Nah, ngomongin tentang produk, tadi kan kamu bilang menjadi dari yang bahannya menjadi ya, dijadikan sebuah produk. Nah, selama kamu kuliah, sudahkah Teknik Industri atau kamu gitu memproduksi barang? Ya, alhamdulillah ya di UHAFIS ini saya selain langsung bisa berkuliah materi, tapi diberikan kesempatan juga untuk langsung praktek lapangan gitu. Sebelum 1 semester ini saya sudah mendapatkan challenge dari pemilik atau HAFISnya langsung untuk membuat suatu inovasi atau barang yang bermanfaat untuk lingkungan atau rumah sakit yang ada di sini gitu. Namanya itu insinerator. Pembakaran sampah Untuk sampah kan di sini kan kemarin itu kenapa ada inisiatif membuat insinerator, karena di sini sampah membludak sekali gitu. Oke. Maka dikasih challenge lah oleh Bapak Rektor kita ya, Bapak Hafiz, untuk membuat satu alat yang bisa mengatasi masalah tersebut. Seperti itu. Kemarin sudah membuat sebatas prototipenya aja. Kemarin sudah diberikan ke Prof langsung, dia setuju, oke. Tinggal membuat langsung ininya.
yang nyatanya. Oh, yang nyatanya ya. Keren. Dan wow, keren. Keren. Dan itu apakah akan nanti tujuannya kan nanti kan itu kan ada challenge. Apakah itu Ya. akan diproduksi secara massal atau memang untuk keperluan dalam internal saja? Ya, itu tergantung lagi ke profnya gitu. Kalau kita membuat sih, insya Allah kalau publikasi mungkin kalau yang kecilnya untuk prototipe mungkin bisa diperbanyak gitu untuk bisa dijual. Oke. Wow, keren. Pelajaran dong sekali lagi. Oke, selain insinerator, apa lagi yang kamu pernah bikin produk? Atau yang lagi berjalan? Iya, yang lagi berjalan deh. Ya, saat ini kami dari teknik industri diberi kepercayaan untuk sama-sama membuat mesin cuci industri. Mesin cuci industri. Kapasitas 35 kilo. Kapasitas 35 kilo. itu kayak buat laundry gitu nggak sih? Itu yang buat laundry gitu ya? Ya, kalau Roni kan kapasitasnya cuma kecil-kecil. Ini kan bisa namanya industri bekerja untuk 24 jam gitu. Nah, kalau mesin cuci industri itu tadi kan berkapasitas 35 kilo. Iya. Nah, apa yang bedanya sama mesin cuci buat yang laundry seperti itu ya sama yang 35 kilo ini gitu? Kalau laundry yang biasa itu kan dia kapasitasnya kecil, tidak memuat untuk yang banyak. Kan ini kita kan memproduksi untuk internal kita dulu gitu. Ya kan ada banyak sekali bekas-bekas pasien atau yang lainnya kan memerlukan kecepatan yang lebih. Gitu. Oh, buat di rumah sakit ya? Buat di rumah sakit ya? Gitu. Oke. Dan waktu yang singkat gitu, karena kan kita cuci langsung kita bisa pakai kembali. Oh, I see. Keren ya? Keren sih. Oke. Dan itu untuk keperluan internal juga kan? Betul, karena kebetulan kita juga ada rumah sakit RSPH. Betul ya. Untuk kita masih ada satu yayasan yaitu ada rumah sakit, terus juga nanti ada dalam pendidikannya ada SD, SMP, SMK dan universitas. Kalau Siva nih, Iya. hal yang menarik apa selama kamu kuliah 1 semester ini di kebidanan? Hal menarik apa yang kalau kamu kayaknya ini rame nih gitu? Apa tuh? Menurut saya pertama sih dari dosen-dosennya. Dosen-dosennya menarik, terus saat memberikan materi itu cepat mudah dimengerti ya. Terus yang kedua teman-temannya yang seru. Yang ketiga kita bisa mempelajari ilmu anatomi dan fisiologi secara mendalam, sistem reproduksi misalnya, asuhan kebidanan, terus ilmu-ilmu kebidanan, asuhan kebidanan itu tidak hanya saat kehamilan, tapi pada saat melahirkan, nifas, dan perawatan ibu dan bayi. Itu sih mungkin yang serunya. Terus kita bisa mengetahui gangguan-gangguan kehamilan, pencegahan-pencegahan yang mungkin bisa terjadi saat kehamilan itu sih Bu. Seperti itu. Wow. Itu adalah retak serunya ya, seperti itu. Kalau di dalam bidang kebidanan seperti itu. Nah, kalau tadi kan berbicara tentang keseruannya. Nah, hal apa nih yang bikin kamu itu menantang banget buat bagi kamu seperti itu di dalam prodi ini? Tanggung jawabnya sangat tinggi sih. Oh, tanggung jawab yang sangat tinggi. Terus harus bisa memecahkan masalah sendiri. Saat jadi bidan kan harus misalnya saat ibu hamil mempunyai masalah tersebut, kita harus bisa mengenanginya sebelum kita melakukan rujukan atau tindakan gitu. Oke. Itu adalah hal-hal yang menantang bagi kamu di prodi kebidanan seperti ini. Nah, kalau kita beralih ke teknik industri nih dengan pertanyaan yang sama, hal apa sih yang menurut kamu tuh paling seru ketika kamu menjalani kuliah selama ini dan hal-hal yang menantang seperti itu? Ya, kalau yang serunya sih banyak, karena kan kita di sini ada satu pelajaran yang semuanya harus hadir gitu. Berbagai sifat atau karakter yang seru, dan guru-gurunya dosen-dosennya pun sangat welcome gitu kepada kami. Oke, pastinya ya kalau untuk masalah itu ya Kak ya, pastinya untuk di UHAFIS itu sendiri kita memiliki tenaga-tenaga dosen kualifikasi itu pastinya humble seperti itu ya. Pastinya sudah terverifikasi berkualitas seperti itu ya, karena memang ada beberapa kita memiliki dosen yang memang lulusan dari universitas-universitas yang terkenal di seluruh Indonesia seperti itu. Dan yang penting lagi dosennya Gen Z. Of course sekali, karena bisa
bisa menyesuaikan dukung dengan keadaan dan anak-anak zaman sekarang seperti itu. Oke, lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya. Lanjut ya. Di kebidanan dan teknik industri. Kalau kamu kan labnya itu di RSDH ya? Iya. Nah, kalau teknik industri, labnya itu ada di mana sih? Labnya itu kan sudah ada di sana, workshopnya langsung, tempat publikasi, kita langsung bisa praktek, menganalisa, ada di belakang ini rumah sakit RSDH. Oh, bengkel ya jatuhnya? Iya, workshop. Wow. Berarti Keren. masih dalam satu lingkup. Masih dalam satu lingkup sini. Seperti itu. Hebatnya juga sebelum ada universitas ini, workshopnya sudah ada atau ininya sudah ada gitu, sudah dipersiapkan Wow. jauh-jauh hari gitu. Jauh-jauh hari sebelum. Labnya ya sudah direncanakan, memang sudah matang. Wow, berarti memang seluruh kesiapannya itu sudah dipersiapkan jauh sebelum mahasiswa itu datang. Iya, itu ya? seperti itu. Wow, jadi teman-teman nih sudah mendengarkan dari mahasiswanya langsung. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkuliah nih di Betul. UHAFIZ, Tunggu apa lagi? tunggu apa lagi nih? Karena kita sekarang sudah mengobrol dengan langsung dengan jurusan D3 Kebidanan dan S1 Teknik Industri. Seperti itu. Oke, karena kan tema kita jurusan beda, tujuan sama, menjadi mahasiswa yang berdampak. Nah, menurut kalian berdua nih, apa sih artinya mahasiswa berdampak itu? Kalau menurut saya mahasiswa berdampak itu mahasiswa yang tidak fokus pada nilai akademik ya, namun bisa bermanfaat bagi lingkungan atau masyarakat. Misalnya kalau misalnya kesehatan itu bisa memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, utamanya keluarga sih. Jadi mengedukasi kepada orang terdekat dulu, yaitu adalah keluarga. Oke. Kalau menurut Emin, mahasiswa yang berdampak itu yang seperti apa? Ya kurang lebih sih sama, tapi cuman ada sedikit perbedaan. Kita kan sudah diberikan challenge membuat insenerator. Nah, insenerator bisa diaplikasikan langsung ke warga-warga gitu, atau tempat RT masing-masing untuk pembakaran sampahnya masing-masing. Itu kan bisa dampaknya mengurangi kotoran atau buang sampah sembarangan gitu. Apabila sudah ada setiap RT atau RW memiliki insenerator yang mini itu. Oke, menarik banget nih untuk Menarik masalah ya. tentang saling berkaitan ya. Meskipun jurusannya beda, tapi saling berkaitan terhadap lingkungan ya. Betul. Yang satu berkaitan dengan sumber daya manusianya langsung, dan yang satu berkaitan dengan lingkungannya. Seperti Betul. itu. Karena memang dua hal itu saling berkaitan ya. Betul. Seperti itu. Saya masih bertanya nih tentang yang tadi, kalau menurut siapa tadi namanya? Emil, tadi kan mahasiswa yang berdampak itu tadi kan bisa harus menghasilkan tadi insenator ya, seperti itu ya. Memecahkan masalah kan. Iya, memecahkan masalah seperti itu. Nah, kalau memang berdampak, kan awalnya kamu yang berdampak pada internal dulu. Nah, berarti kalau selanjutnya nanti akan berdampak pada masyarakat luas. Nah, apa yang akan kamu lakukan dengan atau bagaimana cara kamu untuk mengedukasi kepada masyarakat tentang insenator ini? Nah, insenator kan ini sangat digembongkan juga sama pemerintah kan, karena masalah utama di daerah itu kan karena sampah. Tidak ada tempat sampah atau cara pengambilannya yang sembarang kita membuang. Nah, itu bisa jadi pemecahan masalah gitu. Kita untuk menyediakan tempat di sini, kita kan tinggal kita menginformasikan ke warga sekitar, bila ada sampah bisa langsung masukin ke mini insenerator itu. Oke, kalau insenerator itu dia sampahnya semua jenis sampah atau misalkan enggak? Semua Organik? jenis sampah kecuali medis. Aku jual medis. Oh, oke. Kecuali sampah sampah medis Medis, gitu ya. ya. Oh, oke. Mengapa tidak bisa digabungkan kalau untuk sampah medis ya? Kalau medis kan dia memiliki D3 ya, barang-barang yang berbahaya gitu. Kalau kita bakar bisa mengakibatkan penyakit atau penyakit yang kita misalkan bekas suntikan kan itu mengandung penyakit dari orang lain. Jadi bisa terinfeksi. Nah, bisa terinfeksi. Oke. Wow, ini baru nih bagi kita. Baru ya. Iya. Bagi kita yang bukan orang kesehatan. Ya betul, bagi kita yang bukan orang kesehatan, ini baru. Oke, terima kasih atas informasinya, Emil. Nah, selanjutnya, menurut Emil nih, kita dari Emil dulu ya. Hal sederhana apa yang pernah kalian lakukan, tapi menurut kalian itu memberikan dampak positif kepada orang lain? Kalau saya pribadi kan ada
pernah ada suatu bekerja di suatu perusahaan, saya cuma memberitahukan kepada operator gitu. Kita sebagai operator jangan cuma bisa mengerjakan atau mengoperasikan, tapi kita harus mengetahui sistem atau komponen dari mesin itu sendiri. Biar kita tahu trouble pada saat menjalankannya itu apa gitu. Oke. Kalau Siva? Kalau saya sih lebih ke karena kesehatan. Saya lebih bisa memberikan pertolongan pertama untuk keluarga dulu, baru untuk lingkungan ya. Iya, betul. Mengedukasi misalnya tidak boleh merokok sembarangan ataupun mengopi atau yang lainnya sih, kayak gitu sih, lebih ke hal umum aja. Oke. Kalau dari Siva ini saya tertarik nih dengan jawabannya tadi. Pertama kali misalnya kamu mengedukasi kepada keluarga terlebih dahulu. Nah, saya pernah pengalaman nih ya, sepengalaman saya ada beberapa keluarga saya juga yang tenaga kesehatan, tenaga medis ya, seperti bidan juga kayak kamu, tapi waktu itu dia mengedukasi bahwasanya untuk zaman sekarang di bedong itu, tahu bedong nggak sih? Oh iya, tahu. Ya, untuk di bedong itu kan tidak diperbolehkan seperti itu ya. Nah, tapi bagi orang tua zaman dulu gitu ya, itu wajib. sebagai neneknya itu tuh wajib. Nah, bagaimana apa yang kamu lakukan ketika kamu menghadapi situasi tersebut seperti itu? Selama kita bisa memberikan edukasi tersebut bisa diterima, alhamdulillah ya. Kalau misalnya tidak diterima, lalu tidak membahayakan kepada bayi tersebut, ya tidak apa-apa, welcome aja gitu sih Bu. Kalau kebidanan lebih ke bisa kita masuk ke lingkungan tersebut dulu, terus adatnya dulu, jadi kita bisa tidak memaksakan itu Bu. Jadi jangan memaksa, kalau kata dosen mah jangan memaksa gitu, jangan memaksa, cuman pelan-pelan kita mengedukasinya gitu. Jadi mengenali lingkungannya dulu seperti apa, adatnya dulu. Terus? Siapa tahu nanti kita misalnya di sebuah desa kita praktek, kita melarang, ibu jangan ini, nanti kita malah tidak akan nyaman ada di desa tersebut untuk membuka praktek gitu. Oke. Berarti untuk hal yang pertama kali mungkin kamu baru mempelajari bagaimana lingkungan itu bekerja seperti itu ya. Selama kalian berkuliah nih, kan ada beberapa UKM di UHAFIS ini. Ada UKM olahraga, ada UKM seni, ada UKM wirausaha, ada UKM kepanduan, ada perfilman juga. Kalian ikut yang mana nih? Mau siapa dulu nih? Siapa dulu deh? Jujur belum sih Bu, belum ikut. Mungkin kedepannya saya berminat untuk mengikuti seni musik atau seni tari, karena untuk belajar budaya-budaya Indonesia sih lebih seru kayaknya. Betul. Wow. Amin. Kalau saya UKM olahraga, UKM olahraga, bidangnya? bulu tangkis. Bulu tangkis, memang suka bulu tangkis. Bulu tangkis. Itu memang sudah bergabung atau mau bergabung? Sudah bergabung. Oh, sudah bergabung. Berarti sudah berjalan seperti itu ya. Wah, tepuk tangan dong. Oke. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang kegiatan ataupun UMKM gitu ya. UKM, maaf, sorry. UKM. Nah, menurut kalian nih, dalam 5 tahun ke depan, kalian ini ingin dikenal sebagai sosok seperti apa sih di bidangnya masing-masing? Misalkan kamu ingin menjadi bidan yang, sekarang kan ada ini ya, bidan yang tanpa robek katanya, tiup-tiup. Oh iya, ada mungkin. 5 tahun ke depan mungkin saya ingin menjadi bidan profesional yang kompeten, beretika, dan berguna untuk masyarakat, terutama untuk meningkatkan, menurunkan angka kematian bayi dan ibu. Masya Allah sekali. Amin. Ya Allah. Kalau Emin? Saya ingin membuat produk atau mengembangkan produk yang sudah ada. Ya, contohnya membuat bahan bakar dari air ya. Bahan bakar dari air? Iya, Bahan bakar dari air. dari air. Yang nantinya berarti menggantikan bensin dong? Iya. Jadi kan air itu dirubah menjadi hidrogen. Karena saya pernah membaca dulu tahun 1975 itu ada namanya Steinmeier. Dia sudah membuat berhasil, dia bukan membuat lagi, sudah berhasil. Cuman suatu waktu nggak tahu masalahnya apa, dia meninggal. Kamu ingin mencoba lagi itu, bisa nggak sih? Penasaran? Karena kan ada juga contoh di Jawa juga pernah coba juga, sudah berhasil. Oke, sudah berhasil seperti itu, yang menggantikan bensin Ya, dengan air. mungkin kalau misalkan belum bisa menggantikan, minimal bisa mengurangi konsumsi dari bensin itu. Oke, siap. Nah, itu untuk airnya itu air tawar atau air laut? Air biasa, air biasa. Air keran. Sumber daya yang paling banyak. Mau air minum, air biasa, air dari solokan.
Berarti kalau kamu pengen ada kebaruan, kan kalau misalnya kamu tadi kan ada kebaruan dan atau mengembangkan seperti Iya. itu. Kalau kamu pengen ada kebaruan, coba aja air laut. Iya kan? Iya benar. Kalau Malah air kan laut bisa. kan mengandung ini dia Garam. garam, jadi korosi ke ini. Oh, korosi ke Ke mesinnya. alat-alatnya. Iya. Oh iya iya, Keren. betul. Iya benar. Benar juga ya. Nah, saya penasaran nih. Berseliweran di FYP itu tentang yang bidan tiup-tiup, tau gak sih? Oh, yang melahirkannya Iya, melahirkannya. nggak pakai teriak atau nggak ngeden gitu, yang ngedennya Iya. pakai tiup. Nah, terus katanya melahirkannya juga nggak robek katanya tuh. Nah, Menurut saya belum ngalamin juga ya Bu ya. Karena kan baru berkuliah semester 1 ya, belum mengalami praktek ya. Sama, saya juga belum melahirkan. Gila, belum. Mungkin menurut saya bisa dicoba untuk bidan-bidan gadget selanjutnya, mungkin Berarti itu inovasi ya? inovasi yang terbaru, karena zaman dulu itu kan masih mengedan, Iya. terus masih banyak peraji ya, kalau di kampung Iya, itu peraji peraji, ya. ya. Kalau di bidan kan sekarang lebih teredukasi ya, Oke. cara melahirkannya, saat kehamilannya, terus saat proses nifas juga sekarang lebih terstruktur ya Bu ya, lebih terarah juga, tidak mungkin seperti zaman dulu juga seperti itu, mungkin lebih zaman dulu memang baiknya seperti itu mungkin. Cuman kan lebih di era modern ini kita menyesuaikan ke era perubahan zaman sih Bu, yang terbaru mungkin. Oh iya benar sih. Karena kan setiap zaman itu kan memang pasti ada kebaruan dan perkembangannya masing-masing Nah, ya. iya. Dan tidak menutup kemungkinan cara-cara yang lama itu ditinggalkan seperti itu ya. Iya. Karena mungkin memang ada beberapa cara ataupun metode yang tidak cocok lagi untuk diterapkan. Sepertinya salah satu tadi kan Iya. kebaruan saya baru tahu loh bahwasannya di bedong itu tidak boleh kan, Iya. tidak diperbolehkan kan Iya. sekarang. Kalau zaman dulu pasti wajib dong Wajib. bagi mama ya. Nah kalau Saya sekarang kan juga udah beda. termasuk. Terus juga kalau tidak salah apalagi ya kebar-kebaran tentang kebidanan tuh. Ini kalau habis lahir katanya ibunya jangan pakai gurita. Nah itu pakai gurita juga nggak diperbolehkan kan ya? Kalau zaman dulu harus ya, malahan Iya. harus pakai bengkung kayak Betul, gitu kan. betul. Nah, Kalau zaman sekarang melahirkan aja 1 atau 2 jam ibunya bisa berjalan langsung. Kalau sekarang itu bedanya begitu dengan zaman dulu. zaman dulu. Nah, bahkan saya ada sih beberapa kemarin di FYP saya ya, untuk menggunakan yang untuk anak-anak yang biar cepat jalan itu loh, pakai kereta. Tahu nggak yang kereta agak kotak Yang gitu loh? Iya, yang kotak. Terus anaknya didudukin di situ. Jadi anaknya pakai bisa jalan pakai itu kereta itu. Nah itu pun saya baru tahu itu ternyata sudah dilarang sekarang. Oh, saya juga baru tahu kalau di Tapi tahu nggak yang saya bicarakan yang kereta karena di kereta itu? kampung-kampung saya masih seperti itu. Iya kan, yang Nah, di buat- desa-desa yang- saya masih seperti itu. Yang di depannya tuh ada musik-musik. Iya betul, di depannya ada musik-musiknya. Jadi itu kayak udah ada table buat dia makan Iya, gitu. Nah, iya. tahu kan kereta itu Tahu, kan? tahu. Nah, itu waktu kemarin saya nonton di FYP itu sudah dilarang sekarang. Oh. Seperti itu. Makanya tuh Mungkin terupdate ya, ilmu terupdate. iya mungkin kali ya. Mungkin dilarangnya karena kalau apa sih takut jatuh. Iya betul, Iya, takut iya. jatuh dan katanya ada beberapa apa gitu yang berpengaruh pada Postur anak. betul postur anak. Oke, ini rame juga nih pembahasan. Pertanyaan terakhir kali ya, Iya. Bu Syema. Boleh. Pertanyaan terakhir deh. Kita tadi kan saling berkaitan nih antara kebidanan dan teknik industri. Bisa tuh saling berkaitan gitu kan ya. Nah, kalau memang antara kedua jurusan ini diberikan kesempatan bersama untuk berkolaborasi. Nah, kira-kira apa sih nama tim yang akan kalian buat ataupun apa sih proyek apa sih yang akan Produknya yang akan produk kalian hasilkan. yang akan dihasilkan gitu. Karena kan kalian juga ini tuh satu fakultas ya. Betul. Apa ya? Kalau saya itu mungkin namanya ya sih Bu ya. Kalau namanya Pro Healthy System mungkin. Karena Pro itu efisiensi dan disiplin ya. Progres dan disiplin kayak gitu mungkin. Terus healthy-nya kesehatan, sistemnya mengarah kepada sistem industri. Industri, oke. Kalau dari teknik industri, apa nih produknya yang akan dihasilkan? Kerjasama antara kebidanan dan teknik Teknik industri. industri. Yang menyangkut terakhir pembicaraan sistem, saya mau membuat sistem. Jadi biasanya kalau di klinik-klinik daerah itu kalau mau naik ke ranjang atau tempat tidur itu harus naik dulu ke tangga. Iya. Kayak harus dimodifikasi dengan ranjang itu bisa naik turun gitu, bisa untuk mempermudah.
pasiennya. Kan kalau naik tangga kan resiko terjatuh kalau tidak ada yang megang. Tangga maksudnya naik ke tempat tidurnya. Tempat tidurnya jadi ya kan kalau yang Biasa masih itu kita masih naik tangga naik loh. tangga itu. Oh, yang anggaplah itu tempat tidurnya ya. Iya. Ini tempat tidurnya. Di sini dia naik. Ya, naik tangga. Oh, iya, iya, iya. Biar menyamakan atas sama tempat tidur. Kalau sekarang kan bisa dimodifikasi dengan elektriknya dia. Iya, jadi Ranjang itu bisa si ranjangnya ke bawah. Oke, jadi kita Ya, bisa jadi kita naik, tidak perlu turun. lagi effort buat naiknya. naik gitu ya. Jadi Dan ranjangnya menyesuaikan. mengurangi juga bahaya gitu dari kita saat naiknya itu. Oke, menarik sih, Syuk. Keren sih. keren. Semoga terabur ya. Oke, pertanyaan yang sangat terakhir ya, teman-teman. Sangat terakhir kan. Sangat terakhir. Dosen favorit kalian siapa? Bu Syaima, Bu Cici, terus banyak sih sebenarnya dosen, cuman menurut saya pelajarannya menarik itu Bu Syaima, Bu Cici. Ada penekanan nggak sih sebelum tayang ini kayaknya? Enggak sih Bu, enggak sih Bu. Oke. Dosen semuanya baik-baik, seru, cuman yang paling menarik, berkesan gitu, berkesan. Oke. Kalau dari Emil? Ya sama sih untuk dosen semua menarik gitu. Cuman kalau disuruh dipilih ya dosen kami Pak Amut. Oke, Pak Amut. Halo Pak Amut. Pak Ahya ya, Ayah Pak Mama. Ahya Amut Boleh, ya, Pak, dosen teknik industri ini udah dinotis sama mahasiswanya sendiri nih. Iya, boleh Pak di. Menurut kamu kenapa Pak Ahya Amut itu menjadi dosen favorit bagi kamu? kalian. Karena dia akan mengajar K3 untuk keselamatan pada saat di lapangan gitu materinya. Agar kita jangan sampai suatu pekerjaan itu bisa menimbulkan cedera ataupun fatality seperti. Oh, jadi dia lebih mengingatkan untuk kehati-hatian kalian Yang ketiga ya. dalam bekerja. Oke. Oke. Pak Ahya. Oke, Pak Ahya, good Bu job Cici. Pak. Sudah menjadi Bu Cici juga ya, Bu Sema sekalian juga. Good job, sudah menjadi dosen favorit bagi mahasiswa yang kita wawancarai pada pagi Pada hari ini. Nah, semua sih dosen bagus. Semua Favorit. dosen bagus. Semua dosen bagus ya. Favorit bagus semuanya. Favorit bagus. Cuma ada yang satu Karena atau kan dua berkesan. dipilih salah satu. Iya betul, karena pertanyaannya dipilih ya. Dipilih. Oke, siap deh. Ya. Oke, satu lagi terakhir. Mata kuliah apa yang favorit kalau dari Emin? Mata kuliah maksudnya gimana? Ya, dari semua mata kuliah nih ada ketiga, ada kimia, Ya, itu K3. Ketiga. Sama ini material teknik. Oh, materi. Semua sih menarik karena kan saling bersangkutan. Oh, Gitu. Kalau tidak ada salah satu pelajaran akan mengurangi ini kualitas atau kitab pembuatannya gitu. Oke. Kalau Siva? Setuju sih. Setuju. Semua menarik. Semuanya mata kuliah sangat berkaitan, Bu. Wow, ini patut diapresiasi sih. Oke, untuk ngopi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini bersama dengan mahasiswa S1 Teknik Industri. Dan D3 Kebidanan. Nah, kita akan bertemu lagi di ngopi selanjutnya. Betul, dengan berbagai prodi lainnya. Betul. Jangan lupa hit subscribe here. Subscribe, share, komen, like, pokoknya share aja deh ke semua teman-teman kalian. Semua teman-teman kalian. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu mahasiswa S1 Teknik Industri dan D3 Kebidanan. Terima kasih banyak. Next kita akan bertemu lagi dengan mahasiswa dari jurusan lain. Komen aja di bawah kalian mau Prodi mana? Prodi mana? Kebetulan di WHPS ini ada 10 prodi. Ada ilmu pemerintahan, ada PGSD, PG PAUD, bidanan, Teknik Industri, Sistem Informasi, ada Manajemen, ada D3 Akuntansi, terus kemudian ada S1 Administrasi Kesehatan juga. Betul, terakhir ada Bisnis ada Digital. bisnis digital. Oke, kalian bisa komen, kalian mau Prodi mana nih? prodi mana nih? Itu sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.